Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Sandi Pratama 3391, pengen banget dapat jajan harian dari trading. Bisa, Wah, bisa banget. Tapi kayaknya susah, apalagi kalau sambil kerja. Kalau nggak sambil kerja. Oke, maksudnya tidak punya penghasilan tetap, tapi pengen trading, susah banget itu pasti. Kalau sampai 5 juta aja udah nyesek. Jadi sebenarnya trading di sini untuk dijadikan penghasilan utama itu sangat-sangat susah. Butuh fondasi yang kuat, strategi terbukti, kemudian psikologi yang benar-benar matang. Itu butuh banget itu. Nah, kebanyakan orang gagal atau loss sampai 5 juta, katakanlah contoh, modalnya berapa? Modalnya 5 juta, dia pengen mendapatkan 10 juta, atau dari 5 juta dia pengen dapat 5 juta juga satu bulan. Itu 100% dari modalnya. Teman-teman bisa lihat aja, biasanya para trader cek aja di Google itu mendapatkan di 5-10% per bulan. Jadi itu. Jadi kalau dari 5 juta jadi 5 juta lagi, jadi totalnya 10 juta, ya susah. Itulah kenapa orang itu, oke, biar saya dapat 10 juta sebulan atau 5 juta per bulan, dia harus naikin resiko. Ketika dia naikin resiko, ya wes, kemungkinan loss yang lebih besar atau margin call itu lebih gede banget. Oke, dari Abdul Ghafur. Mas mau nanya, kalau pelajar enaknya belajar dulu atau trading atau naikin income, sarannya Mas. Kalau masih pelajar, saran saya adalah belajar. Oke, belajar dulu. Saya udah selesai Pak belajarnya, udah 6 bulan udah cukup, atau 3 bulan udah cukup. Oke, berarti apa? Naikin income. Saya pelajar, banyak, saya juga dulu pelajar, tapi masih ya jualan kayak freelance atau apa, itu masih banyak banget yang bisa dilakuin untuk naikin income. Oke, teman-teman juga bisa lihat sekarang banyak banget anak-anak atau orang-orang yang masih sekolah itu jadi konten kreator, afiliator, afiliasi Shopee dan lain-lain, kan TikTok, bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Naikkan income dulu sambil belajar, setelah dapat income-nya baru bisa untuk tambahannya di trading juga. Oke, dari Intan Purnamasari, Mas kenapa ya ketika saya nyentuh 900 US dollar saya profit, sedangkan setiap saya nyentuh 950 saya sering minus, jadi begitu terus. Kenapa Bapak ya? Saya juga nggak tahu. Mungkin masih belum siap aja ya. Jadi orang itu terkadang punya apa ya, target tertentu yang dia emang mentoknya masih segitu. Contoh, ada temen yang dia pakai 0,02, modalnya itu 300 juta, 0,02. Saya bilangin coba aja 0,05, dia nggak bisa, bisanya 0,02, karena dia nggak bisa ngambil resiko lebih besar. Saya bilang apa ya, nggak ada, ya wes 0,02 aja. Jadi ada yang orang itu memang belum cocok ke sana. Contoh juga scalping saya pakai 0,1, entah itu modal 100 dolar, 100 juta atau 1 miliar, tetap 0,1 karena nyamannya di sana. Oke, dari Divi Kontoru 6940, target gua cuma 7% per hari. Itu gede Pak. Lebih dari itu bahkan makin syukuri. Modal gue juga terbatas, jadi 7% make sense. Oh, itu nggak realistis. Oke, menurut saya nggak begitu realistis. Yang realistis 5-10 itu lumayan lah, lumayan realistis. Jadi 7% di sini kalau bisa jangan dipaksakan karena bahaya. Habis nanti itu terlalu besar juga. Kalau per hari ekspektasi segitu berarti bisa margin call lumayan loh, itu cepet aja. Jadi bener-bener hati-hati aja, mungkin ekspektasi diturunin dulu. Itu gede loh, serius, 7% per hari. Saya hitungin ya, kayak 7 dikali 20, 140% per bulan. 140 kali 12, 1680% per tahun. Lumayan itu, terlalu ekspektasi terlalu tinggi kelihatannya, turunin aja. Oke, dari Easy Caselo, cara kuat nahan floating profit bagaimana ya? Karena yang bagus 30-50, bahkan 50-100 range harian per hari gerakan 1 lilin di satu. Jadi cara kuat nahan profit. Cara kuat nahan profit ya ditahan aja Pak, dipaksa sebenarnya. Kok enak banget ngomongnya.
Ya emang iya Bapak contoh mau keluar dari kecanduan rokok katakanlah, kalau nggak ada niatnya ya nggak bakalan berhenti juga. Makanya saya bilang kalau mau berhenti, ya berhenti, dipaksa. Untuk masalah range 30-50 atau 50-100 poin per hari, tidak tentu sih. Kalau saya sih mending tergantung marketnya ngasih berapa. Ada SL, ada TP, ya udah ngikutin aja di situ, nggak usah bingung-bingung ngelihat range dan lain-lain. Aku mikir, oh ini ada setup bagus nih, momentum buy, SL di sini, TP di sini, udah selesai, tinggalin aja. Oke, dari Salendra Mahardika Putra. Saya yang modal 100.000 per trading pun jarang MC, jarang margin call, maksudnya habis modalnya. Kok bisa modal jutaan dia sampai MC? Oke, ini yang saya pelajari dari buku Psychology of Money ya. Jadi setiap orang itu punya finansialnya masing-masing. Saya mungkin 10 juta kecil, buat orang itu gede banget. Kemudian saya resiko per trade 1%-nya itu cuma berapa, orang nggak bisa terima 1%. Ini saya modal 100.000, 1% ya sedikit banget. Nah, itu setiap orang memiliki beda-beda memang. Nggak bisa kita samain. Nah, untuk masalah jarang MC atau enggak, ini tergantung risk management memang. Kalau masalah margin call itu berarti kebesaran resikonya. Cara nurunin resikonya ya turunin lot size-nya. Mentok mas lot size-nya pakai akun sen, turunin lagi. Oke, dari Pokmenggal Banjani, sering ngerasa minder karena teman-teman lain udah cuan gede, jadi suka overtrade sendiri. Nah ini yang permasalahan di era sekarang. Sosial media sudah lumayan kenceng, dan di sosial media orang kelihatannya semuanya profit atau orang hidupnya enak semua, padahal juga nggak kayak gitu kan aslinya. Nah ini, tetapi dari segi yang lain, ini tuh membuat kita bandingin diri kita dengan orang lain. Itu menurut saya bahaya, lumayan sangat bahaya banget. Kenapa? Karena kita nggak bisa fokus pada diri kita sendiri. Kita ngelihat scroll sosial media, kok aku nggak bisa kayak gitu ya, kenapa kok aku nggak bisa kayak gitu ya. Maka dari itu banyak orang sekarang itu sebenarnya dibilang minim literasi juga enggak, tapi takut FOMO itu lebih kenceng daripada mereka itu pakai akal sehat kalau aku lihat. Karena ada sesuatu yang menarik itu langsung rame-rame gitu, karena ada sosial media di sini. Menurut saya itu tetap lagi, trading itu bukan sprint ya, kayak hanya dari sini ke sini ke depan gitu, enggak, tapi jarak jauh. Jadi pelan-pelan aja, gak usah terlalu kenceng. Dan juga jangan FOMO. Kemudian internet, sosial media itu di detox kadang-kadang. Kalau maksudnya di detox di sini itu yang nggak bagus dihilangkan, yang bagus di follow atau dibiarin aja. Saya udah lama banget nggak main TikTok, Instagram pun kadang-kadang cuma ngelihat apa yang lagi rame gitu. YouTube pun saya juga sama, nggak main di YouTube, mungkin liatin podcast, dengerin podcast yang bagus-bagus kayak gitu untuk nambah ilmu. Itu aja udah sampai sekarang. Thank you.